Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Benai. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi spreadsheet lanjutan ataupun menjelaskan tentang tugas yang sudah Bapak catatkan kemarin kepada kalian, yakni materi kita tentang karakter sel. Baik, para siswa sekalian, pertama kalian harus tahu bahwa sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sekali lagi, sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Coba perhatikan di komputer. Misalnya pada saat ini Bapak klik di sini. Maka sel yang aktif ini adalah sel C3. Mengapa sel C3? Karena dia terletak di kolom C, baris yang ketiga. Oleh itu makanya namanya itu adalah sel C3. Kemudian selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah bahwa sel ini bisa kita ubah-ubah ukurannya. Bagaimana cara mengubah ukuran sel? Ada dua caranya. Cara yang pertama adalah dengan cara mengklik nama kolom. Ingat, nama kolom adalah huruf, nama baris adalah angka. Kita klik nama kolom sampai pointer kita berubah menjadi tanda panah ke bawah. Diklik, maka terblok semuanya ke bawah. Lalu kita klik yang di sebelah kanan. Jika kita geser ke kanan, maka ukuran dari sel akan menjadi lebar. Jika kita geser ke kiri, dia akan mengecil. Cara menggesernya adalah dengan cara klik lalu ditahan, ditarik. Begitu cara membesarkan ukuran sel. Kemudian ada cara yang lebih panjang langkah-langkahnya, yakni dengan diblok sel tersebut, diklik format, lalu pilih column width untuk lebar kolom, row height untuk lebar baris. Karena lebar kolom kita klik column width. Sekarang ada 15,57. Ini adalah lebar dari kolom. Kita ubah menjadi 20, klik OK, maka dia akan menjadi lebar dengan sendirinya. Nah, ini melebarkan ukuran sel. Baris juga seperti itu, bisa kita tarik ke bawah seperti ini, bisa kita kecilkan seperti ini. Itu mengubah ukuran dari kolom ataupun baris. Kemudian di dalam sel ini Bapak contohkan di sini ada Bapak membuat tabel. Nah, ini tabelnya sudah Bapak beri garis. Kita jadikan tabel ini menjadi tabel yang masih belum ada garis sama sekali. Oke, ini adalah tabel yang belum ada garisnya. Oke, Bapak ubah pengaturannya menjadi pengaturan biasa. Tidak ada aturan apapun di sini. Oke. Pengetikan kita ini, jika kita lihat, dia tidak rapi. Bagaimana cara merapikannya? Cara merapikan pengetikan kita di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, jika kita ingin membuat tulisan daftar akun ini di tengah nantinya, maka kita harus menggunakan menu Merge and Center. Bagaimana caranya? Di sini ada kolom. Kolom ini harus kita beri garis terlebih dahulu. Bagaimana cara memberi garis pada kolom? Caranya adalah dengan memblok seluruh kolom, lalu klik kanan, format cell. Di sini ada border. Kita pilih border semuanya. Tapi ini adalah langkah yang cukup lama. Ada langkah yang cukup cepat. Di kolom font, di bagian grup font ini ada menu border. Ini dia border. Kita klik border ini, lalu pilih all border. Maka dia akan memiliki tabel nantinya. Oke. Sekali lagi, caranya adalah dengan cara memberi garis pada kolom adalah blok kolom yang akan diberi garis,
lalu klik border. Pada menu grup font, pilih border, diklik all border. Maka dia akan memiliki garis. Kemudian, daftar akun ini jika kita ketengahkan, dia tidak bisa menggunakan alignment ini, alignment center. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memblok keduanya, blok baris A dan blok baris B, lalu klik merge and center. Maka dia akan di tengah. Kecuali jika teks yang akan kita atur ke tengah itu hanya di dalam satu sel. Seperti nomor akun dalam satu sel. Kita ketengahkan, bisa kita gunakan alignment. Kemudian keterangan bisa kita gunakan alignment. Maka dia akan terletak di tengah nantinya. Maka jadilah dia. Daftar akun, nomor akun dan keterangan kita jadikan bold. Bagaimana caranya? Atau kita tebalkan dia. Bagaimana caranya? Harus kita blok terlebih dahulu. Ingat, setiap perintah akan kita lakukan, maka terlebih dahulu harus dilakukan blok. Maka diklik bold, maka dia akan berubah menjadi bold. Nah, begitulah caranya. Kemudian untuk lebih menarik, kita akan memberikan warna-warna pada sel ini. Bagaimana caranya? Ingat, setiap perintah harus kita blok terlebih dahulu. Kita blok nomor akun dan keterangan ini. Setelah kita blok, di bagian menu font ini, di grup font ini, ada fill. Kita klik fill color itu, kita pilih salah satu warna yang kita inginkan. Misalkan Bapak menginginkan warnanya biru, maka dia akan jadi biru. Kita klik orange, dia akan menjadi orange seperti ini. Oke, itu caranya. Kemudian kita misalkan kita ingin menyisipkan satu sel di sini. Kita ingin menyisipkan satu sel di sini. Maka caranya adalah kita blok baris yang, misalkan kita ingin menambahkan sel di antara piutang dagang dan iklan dibayar di muka ini. Bagaimana caranya? Yang kita klik adalah, atau yang kita blok adalah baris yang di bawah. Kita blok seperti ini. Kita klik insert. Maka dia akan ada satu sel baru yang akan timbul. Tinggal kita ketik apa yang kita inginkan. Nah, begitu cara menambahkan selnya. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk ke karakter data lagi. Oke, kita akan masuk ke karakter data. Di mana di dalam Microsoft Excel itu ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data alphanumeric atau data teks. Yang kedua data numerik atau data angka. Yang ketiga data formula atau data rumus. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan keterangan berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari data teks. Nah, oke. Ini hanya contoh karakter data. Yang pertama data teks. Data teks itu terdiri A, B, C, D, E, huruf kapital A, B, C, D, F, G, huruf kecil sampai seterusnya. Jika alphanumeric ini kita ketik, maka akan terjadi kesamaan antara data yang ada di sel dan data yang ada di formula bar. Nah, sama dia antara di sel dan di formula bar. Nah, ini namanya formula bar. Kemudian selanjutnya data numerik atau data angka. Data numerik atau data angka ini akan memiliki perbedaan antara yang ada di sel dan yang ada di menu atau di formula bar. Baik, kita terangkan. Data numerik ini, ya, data numerik ini memiliki perbedaan antara di sel dengan di formula bar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini adalah tanggal hari ini, tanggal 1 September 2021. Bapak ketikkan tadi cuma 1 strip 9 strip 21. Bapak ulangi, 1 garis miring 9 garis miring 21. Jika tekan enter, maka dia akan terjadi 01 garis miring 09 garis miring 2021. Ini kita bisa mengubahnya menjadi apapun yang kita inginkan. Penulisan kalender. Bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu sel yang kita ubah. Kita klik number. Ada date di sini. Karena date bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tanggal. Kita bisa membuat pakai hari, pakai tanggal, nama bulan. Kita pilih yang pakai nama hari, Rabu.
Oke, di atas seperti itu. Oke, kita lebarkan, maka dia akan tertulis Rabu 1 September 2021. Jika kita lihat di formula bar akan tertulis 0109/2021. Nah, itu perbedaan data numerik dengan data alfanumerik itu. Kemudian di sini ada angka. Angkanya 1 juta. Kita akan mengubah menjadi data uang. Bagaimana caranya? Di sini ada number lagi, kita klik. Nah, kemudian uang itu berkaitan dengan jurusan kita, accounting. Di sini kita pilih apa logo mata uang kita, apa mata uang kita. Kata rupiah, kita pilih Rp. Klik Rp, klik OK. Maka dia akan menjadi 1 juta rupiah. Sedangkan di atas ini, di formula bar tertulis 1000000. Ingat, pengutikan angka untuk ribuan itu jangan diberi titik. Karena titik itu bisa kita atur secara otomatis. Nah, begitu caranya. Kemudian di bawah di sini ada angka 10000, itu angka 1000. Kita ubah menjadi angka yang pakai titik ribuan. Bagaimana caranya? Kita klik number ini. Kita klik number. Nah, kita gunakan use 100 separator. Oke. Dia akan berubah menjadi 1000. Di atas tetap 10000. Di sini ada 101,53, 101,53. Ini kita bisa mengubahnya menjadi data yang tidak berkoma. Bagaimana caranya? Di sini ada desimal, ada decrease desimal, ada increase desimal. Decrease desimal digunakan untuk mengurangi desimal, increase desimal digunakan untuk menambahkan desimal. Nah, sekarang kita klik decrease, kita ingin menghilangkan desimalnya, kita klik, maka dia akan berubah menjadi 102. Kita memberikan desimalnya, bisa sampai berapapun di belakang koma kita bisa memberikannya dengan cara mengklik increase desimal. Kita ingin buat dia 2 angka di belakang koma. Nah, terakhir data formula atau data rumus. Di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa rumus, banyak sekali rumus di Microsoft Excel ini. Coba Bapak klik formula. Di sini ada insert function, auto sum, recently used, financial, logical, ada rumus finansial, rumus logical, rumus text, rumus date and time, lookup and reference, math and trick, dan banyak lagi rumus-rumus di dalam Microsoft Excel ini. Oke, selanjutnya adalah rumus formula, data formula atau data rumus yang akan dapat jelaskan. Oke. Data formula atau data rumus adalah data di mana penggunaan rumus itu harus selalu didahului dengan simbol sama dengan cara diketik atau langsung diketik rumusnya di formulas. Di sini ada beberapa rumus yang sudah disediakan default oleh komputer. Misalnya kita ingin menjumlahkan. Jika kita ingin menjumlahkan rumus matematika, bisa kita gunakan di sini. Bahwa rumus matematika dasar di dalam Microsoft Excel itu bisa kita gunakan antara lain ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk penjumlahan, tinggal kita masukkan saja simbol tambah. Untuk pengurangan, kita masukkan simbol kurang. Kemudian untuk perkalian, kita masukkan simbol tanda bintang. Untuk pembagian, kita masukkan simbol tanda miring atau garis miring seperti ini. Bagaimana cara penggunaannya? Di rumus matematika kita pertama harus mengetik sama dengan. Lalu kita klik data yang ingin kita gunakan rumus matematikanya. Misalkan sekarang Bapak gunakan penjumlahan. Shift tanda tambah, diklik dengan apa dijumlahkan, enter. Untuk mencari yang ke bawah ini cukup kita drag saja seperti ini. Maka akan didapatkan hasilnya dengan mudah, cepat dan akurat. Pasti benar, tidak akan ada salahnya. Jika kita ingin mengubah rumusnya, kita tinggal mengubah di sini. Kita ubah misalnya dengan pengurangan, enter. Maka dia akan berubah nantinya dengan mudah. Jika kita ingin berperkalian, kita ubah dengan simbol perkalian, enter. Lalu kita drag ke bawah, dia akan menjadi perkalian. Jika kita ingin menjadikan pembagian, kita ubah menjadi simbol garis miring, enter.
lalu kita drag ke bawah, dia akan berubah. Begitulah dia cara untuk menggunakan rumus dalam Microsoft Excel ini. Nah, ingat rumus tersebut harus selalu didahului dengan simbol sama dengan. Dan di dalam data formula atau data rumus ini, di dalam sel dan di formula bar ini akan terjadi perbedaan. Di dalam sel tertulis 75.000, tetapi di dalam formula bar tertulis B10 ditambah C10. Artinya apa? Artinya adalah kolom B10 ini ditambahkan dengan kolom C10 sesuai dengan yang ada di dalam formula bar ini. Baik, mungkin hanya ini terlebih dahulu untuk tutorial kita atau untuk penjelasan pada kesempatan ini. Yang akan datang kita akan lanjutkan dengan materi yang baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.